Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita kembali membuka dengan firman Tuhan. Dan firman pagi ini berasal dari Mazmur 123 ayat 3. Ayat ini lahir dari hati yang letih. Hati yang sudah terlalu lama menanggung tekanan, ejekan, atau perlakuan yang tidak adil. Namun justru dari tempat yang paling dalam itulah pemazmur memilih mengangkat hatinya kepada Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang ibu rumah tangga yang bernama Maria bekerja sambilan untuk membantu keluarganya. Maria selalu berusaha setia, jujur, dan baik kepada semua orang. Namun meski sudah berbuat baik, ia seringkali diremehkan. Tetangga-tetangganya berkata ia tidak akan pernah berhasil. Saudaranya pernah berkata, "Kamu itu cuma begini-begini saja, gak akan bisa maju." Dalam pekerjaannya pun ia dianggap tidak penting. Maria tidak pernah membalas. Ia tetap bekerja, tetap menolong, tetap setia. Tapi jauh di dalam hatinya, ia lelah, sangat lelah. Suatu malam, ia menangis sambil berdoa, "Tuhan, kasihanilah aku. Aku capek diremehkan. Aku capek disakiti." Dan menariknya, Maria berkata bahwa setelah doa itu, bukan orang-orangnya yang berubah, tetapi hatinya. Ada kekuatan tenang yang turun. Ia merasa Tuhan berkata, "Aku melihat engkau, anakku. Bertahanlah, aku sedang bekerja." Apa yang Maria alami adalah gambaran dari Mazmur 123 ayat 3. Seruan orang yang sudah lelah, tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Sahabat terkasih, pemazmur tidak berkata dengan nada marah, tetapi dengan nada patah hati. Ia seolah berkata, "Tuhan, aku sudah berusaha kuat, tapi aku tidak sanggup lagi." Dan mungkin hari ini ada dari kita yang merasakannya. Ketika orang yang kita sayangi tidak memahami kita, ketika kita sudah memberi yang terbaik tetapi tetap dianggap kurang, ketika kita mencoba bangkit tetapi suara-suara negatif membuat kita merasa kecil. Mazmur 123 mengajarkan satu hal penting. Ketika manusia tidak lagi menjadi tempat sandaran, Tuhan tetap menjadi tempat pengharapan. Sahabat terkasih, pemazmur memakai kata terlalu kenyang. Artinya, luka itu menumpuk, tertekan berkali-kali, diremehkan berkali-kali, sampai rasanya tidak muat lagi untuk menanggung. Kita semua pernah kenyang oleh hal-hal yang tidak ingin kita telan. Kenyang oleh kritik yang tidak adil, sikap sinis orang-orang, komentar pedas, keluarga yang tidak menghargai, teman yang menusuk dari belakang, pasangan yang tidak mengerti. Tuhan tahu semua itu. Setiap luka, setiap perlakuan tidak adil, setiap tangis yang tidak terdengar oleh orang lain. Sahabat terkasih, seorang teman saya bernama Daniel bertahun-tahun bekerja di perusahaan yang sama. Ia rajin, jujur, dan tidak pernah curang. Namun, atasan barunya selalu meremehkan dia. Apapun yang ia lakukan selalu dianggap salah. Rekan kerjanya mencibir di belakang. "Alah, si Daniel itu apa sih hebatnya? Biasa aja, cuma rajin, tapi nggak pintar." Daniel menahan diri. Ia tidak mencari keributan. Tapi setiap pulang kerja, hatinya seperti diperas. Suatu hari, Daniel menulis sebuah surat panjang. Surat curahan hati penuh emosi, berisi seluruh rasa sakitnya. Namun, ia tidak pernah mengirim surat itu. Ia hanya melipatnya, memasukkannya ke laci, lalu berdoa, "Tuhan, Engkau yang tahu semuanya. Tolong aku." Hari itu, seperti pemazmur, Daniel berseru, "Kasihanilah aku, Tuhan."
Beberapa bulan kemudian, tanpa ia duga, Daniel dipindahkan ke divisi lain dengan atasan baru yang justru menghargai kejujuran dan integritasnya. Ia dipromosikan, dipercayakan proyek penting, bahkan dianggap sebagai tulang punggung tim. Daniel berkata, "Kalau saja aku melawan, kalau saja aku marah, mungkin ceritanya beda. Tapi Tuhan melihat air mataku, dan Dia yang membela aku." Kisah Daniel mengingatkan kita, penghinaan manusia tidak pernah lebih kuat daripada pembelaan Tuhan. Sahabat terkasih, Mazmur 123 menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mendengar doa yang kuat dan penuh semangat, tetapi juga doa yang keluar dari hati yang retak. Doa seperti ini tidak cantik, tidak tertata, tidak panjang, tetapi murni. Dan Tuhan sangat dekat dengan orang yang remuk hati. Tuhan tidak pernah berkata, "Kuatkan dirimu sendiri." Sebaliknya, Dia berkata, "Aku yang akan menguatkan engkau." Sahabat terkasih, belas kasih Tuhan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Ketika manusia berkata, "Kamu tidak berharga," Tuhan berkata, "Aku memilih engkau." Ketika manusia berkata, "Kamu gagal," Tuhan berkata, "Aku yang menopang engkau." Ketika manusia meremehkan kita, Tuhan berkata, "Engkau berharga di mataku." Pemulihan Tuhan sering dimulai dari dalam hati sebelum terlihat di luar. Sahabat terkasih, pemazmur berseru, tetapi ia tetap menantikan Tuhan. Itu artinya iman bukan tentang tidak pernah lelah, tetapi tetap datang kepada Tuhan meski sedang lelah. Tuhan mungkin belum mengangkat semua masalah kita hari ini, tapi Dia akan menguatkan kita untuk melewatinya. Dan pada waktunya, Tuhan sendiri yang akan memulihkan dan menempatkan kita di tempat yang tepat. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami datang dengan hati yang jujur di hadapan-Mu. Engkau tahu luka kami, tekanan kami, dan setiap penghinaan yang pernah kami terima. Kami berseru seperti pemazmur, "Kasihanilah kami ya Tuhan." Pulihkan hati kami, beri kami kedamaian yang tidak dapat diberikan dunia. Kuatkan langkah kami hari ini, dan ajari kami memandang hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah mengikuti renungan pagi ini. Tetaplah bersama firman Tuhan setiap hari di channel Linda Kristianti. Dan biarlah kasih-Nya memimpin langkah kita setiap hari. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.